يا جماهير أمتنا العربية والإسلامية من المحيط إلى الخليج ومن طنجة إلى جاكرتا يا أحرار العالم أجمعين. Hello Technolovers, kondisi jalur Gaza saat ini semakin memburuk. Israel menghentikan paksa pasokan listrik, air, dan BBM ke Gaza. Hal ini menjadi perhatian internasional, termasuk Indonesia. Bahkan, Indonesia mendesak agar perang dan tindak kekerasan yang terjadi antara Israel dan Palestina segera dihentikan untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak. Tapi, tekanan dari Indonesia dianggap lemah dan tidak mengubah pendirian Israel ataupun meminta kedua belah pihak melakukan gencatan senjata. Nah, sekarang yang menarik untuk kita bahas di sini adalah bagaimana posisi dan peran Indonesia terhadap konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Mari kita bahas. Hubungan Palestina-Indonesia. Hubungan antara Indonesia dan Palestina sangat erat dan sangat akrab. Indonesia adalah negara yang sangat membela hak-hak dan kebebasan rakyat Palestina dan mendukung perjuangan rakyat Palestina. Oke, untuk tahu seberapa besar kontribusi Indonesia terhadap Palestina, kita belajar sedikit tentang sejarah. Saat awal-awal kemerdekaan Indonesia tahun 1944, Palestina adalah salah satu negara yang mendukung. Pengakuan ini disebarluaskan di seluruh dunia oleh seorang mufti besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Dukungan ini bahkan diberikan saat Palestina sendiri mengalami situasi sulit di mana mereka sedang berjuang melawan imperialis Inggris dan Zionis yang ingin menguasai Al-Quds, Palestina. Bentuk dukungan lainnya juga ketika Palestina melobi negara di kawasan Timur Tengah yang berdaulat di Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Sebagai balas budi saat Palestina mendeklarasikan dirinya di Aljazair 15 November 1988, Indonesia termasuk negara yang pertama mengakuinya. Sebagai wujud dukungan, tanggal 19 Oktober 1989 ditandatangani komunike bersama pembukaan hubungan diplomatik antara Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Palestina Farouk Kadoumi, yang juga sekaligus menandai pembukaan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta. Sebaliknya, kalau kita menyinggung tentang hubungan Indonesia dan Israel, tidak ada hubungan diplomatik resmi. Meski tidak sepenuhnya menentang Israel, Indonesia lebih cenderung hati-hati dan tidak mau cari masalah sebagai dukungan terhadap Palestina. Dan ini sudah dilakukan sejak Presiden pertama, Soekarno menjabat. Indonesia hanya menjalin hubungan tidak resmi yang meliputi hubungan dagang, pariwisata, dan keamanan. Dukungan Palestina bukan hanya dari pemerintahnya saja, tapi dari masyarakat. Pernah dilakukan survei mengenai respon masyarakat Indonesia. Menurut jajak pendapat BBC World Service tahun 2013, ada sekitar 70% responden Indonesia melihat pengaruh Israel secara negatif dan hanya 12% secara positif. Artinya, Palestina memang punya dukungan penuh dari Indonesia. Komitmen Indonesia. Apakah dukungan ke Palestina baru dimulai saat Palestina mendeklarasikan kemerdekaan? Jawabannya tidak. Dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan hanya saat Palestina mendeklarasikan kemerdekaannya. Dukungan itu secara resmi dibahas saat pemimpin-pemimpin negara hadir dalam Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Konferensi saat itu menghasilkan 10 dasar-sila Bandung yang memuat penghargaan terhadap hak asasi manusia, kedaulatan semua bangsa, dan perdamaian dunia. Sokongan terhadap Palestina lalu dituangkan kembali dalam Deklarasi Palestina, salah satu dari 3 dokumen yang disepakati di Forum KAA di tahun 2015. Konferensi ini diikuti sebanyak 89 kepala negara, salah satunya adalah Presiden China, Xi Jinping. Dari hasil konferensi, langkah konkret yang diambil pemerintah Indonesia adalah menetapkan untuk membuka konsulat kehormatan di Ramallah, tepi barat, dan yang menjadi konsulat adalah Maha Abu Syusheh. Pengakuan internasional terhadap negara Palestina sejak memproklamirkan diri tahun 1988 bukan hanya dari Indonesia dan negara-negara Arab. Saat baru mendeklarasikan diri saja, sudah ada sekitar 80 negara yang mengakui kedaulatan Palestina. Setahun kemudian bertambah menjadi 94 negara. Dan pertanggal 14 September 2015, 135 negara dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sekitar 70,5% mengakui negara Palestina dan juga ditambah 2 negara bukan anggota PBB.
Kalau kita lihat di peta, negara-negara yang memilih tidak mendukung Palestina sebagai negara berdaulat dan sebaliknya malah mendukung Israel bahkan sampai memberikan bantuan militer justru bertumpang tindih dengan rezim Barat. Dalam artian mereka adalah negara yang berafiliasi dengan Barat atau mereka adalah kolonial pemukim yang sama dengan Israel. Jadi, apa intinya? Kalau kita bicara tentang apa langkah Indonesia, selain lewat gencatan senjata, Indonesia mengusulkan penempatan pasukan perdamaian internasional di Yerusalem untuk memastikan keselamatan rakyat Palestina sejak tahun 2021. Bahkan bila perlu, tentara Indonesia siap dikerahkan dalam pasukan perdamaian ke Palestina. Bentuk lain dari komitmen dukungan Indonesia terhadap Palestina adalah dengan dibentuknya Organisasi Kerjasama Islam, OKI, di mana Indonesia juga mengambil bagian di dalamnya. Apa hubungan pembentukan OKI dengan Palestina? Alasan dibentuknya OKI didorong karena keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, khususnya setelah terjadi pembakaran sebagian Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Jadi, pembentukan OKI ditujukan untuk meningkatkan solidaritas negara-negara Islam, membangun kerjasama, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, melindungi tempat-tempat suci Islam, dan tentunya membantu perjuangan rakyat Palestina. Selain pembentukan OKI, konferensi Annapolis di Amerika Serikat yang bertujuan mendudukan Israel dan Palestina dalam upaya damai juga pernah dilakukan pada tanggal 27 November tahun 2007. Hasil akhirnya negara Palestina berdampingan dengan Israel, tapi lalu kemudian kesepakatan tersebut ditentang kedua negara, yang imbasnya unjuk rasa besar-besaran terjadi. Tidak sampai sebulan setelah konferensi Annapolis di Amerika Serikat, delegasi dari sekitar 90 negara bertemu di Paris untuk membahas kelanjutan konferensi perdamaian Timur Tengah. Konferensi ini lalu diberi nama Konferensi Donor untuk Negara Palestina, yang bahkan jadi konferensi terbesar yang pernah diselenggarakan. Pertemuan ditujukan untuk mengumpulkan dana miliaran dolar untuk membantu bangkitnya Palestina dan memberikan dorongan politik bagi proses perdamaian dengan Israel. Dalam kesepakatannya, Amerika Serikat menjanjikan lebih dari 500 juta US dollar. Pemerintah Jerman menjanjikan 200 juta US dollar di tahun 2010, ditambah dari Uni Eropa yang juga menjanjikan bantuan sebesar 450 juta euro untuk tahun 2008. Dukungan Indonesia. Kebanyakan dari kita mungkin berpikir begini, kalau dukungan Indonesia terhadap Palestina atau kecaman terhadap Israel hanya dalam bentuk pernyataan, tidak memberikan efek apapun, dan Indonesia tidak melakukan aksi apapun. Tapi yang harus kita tahu, bantuan-bantuan dari Indonesia sudah sangat nyata di Palestina. Sejak tahun 2011 sampai tahun 2015, Indonesia membangun Rumah Sakit Indonesia di Bait Lahia, Gaza. Pembangunannya dilatar belakangi karena serangan Israel ke Gaza yang menewaskan ribuan korban. Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI yang melihat rumah sakit di Gaza keteteran dalam menampung korban akibat serangan Israel, berinisiasi membangun Rumah Sakit Indonesia. Dananya berasal dari donasi masyarakat. Rumah Sakit Indonesia bahkan jadi salah satu yang terbesar di jalur Gaza. Mirisnya, sejak berdiri, Rumah Sakit Indonesia sudah beberapa kali terdampak ledakan bom dari Israel. Pertama saat baru dibangun 14 November 2011, bom Israel meledak di dekat lokasi rumah sakit yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Oktober 2018, rumah sakit kembali terkena serangan rudal. Dan yang terbaru itu, 9 Oktober 2023, Rumah Sakit Indonesia lagi-lagi jadi sasaran roket. Bantuan-bantuan untuk pengungsi di dalam dan di luar Palestina terus dilakukan oleh Indonesia. Tahun 2022 saja, ada sekitar 7,2 miliar rupiah bantuan yang diberikan Indonesia lewat Palang Merah Internasional. Dalam konflik yang terbaru, dukungan dan bantuan terus didorong. Dan sekarang, Menteri Kesehatan dan Menteri Luar Negeri juga terus melakukan koordinasi terkait pengiriman bantuan kesehatan ke Gaza, sekaligus mencari bagaimana cara mengeluarkan WNI yang terjebak di jalur Gaza. Kondisinya, di jalur Gaza ada 10 warga negara Indonesia yang mayoritas menjadi relawan kemanusiaan dari total 45 WNI di Palestina.
PBI juga berupaya melakukan evakuasi bagi mereka yang ingin meninggalkan wilayah, masih belum memungkinkan karena pintu-pintu perbatasan ditutup. Pengerahan pasukan untuk proses evakuasi bisa saja terjadi jika ada perintah dari Presiden. Keberpihakan Indonesia bukan hanya soal politik dan humanitarian, tapi bahkan sampai ke dunia olahraga. Sejak dari era Soekarno, dan hal ini menjadi perhatian internasional, Timnas Indonesia sudah menolak lawan Israel. Itu terjadi saat babak pertama kualifikasi Piala Dunia tahun 1958, dan ini atas perintah langsung Soekarno. Yang terbaru, batalnya Piala Dunia U20 karena menolak kehadiran Timnas Israel. Satu hal yang pasti, Indonesia juga tak secara sembunyi-sembunyi menolak kedaulatan Israel.